Kalau inget sama nama Harley Davidson, pasti kalian langsung teringat sama motor yang cocoknya buat bapak-bapak berdasi, berjas, berkemeja, totot, wiu. Tapi kalau kalian tahu Harley Davidson Nightster spesial yang satu ini, dia lekatnya justru ke anak muda. Kenapa begitu? Ini dia video impresi kita. Oke, yang pertama pengen gue kasih tahu adalah Harley Davidson mungkin kalian kenal dengan model yang street glide atau road glide atau yang fat boy atau mungkin yang paling terbaru itu breakout model. Tapi memang di Nightster ini dia masih berdesain ala Harley yang menganut motor cruiser dengan gaya retro, lampu bulat depan belakang sampai ke sen-sennya yang bentuknya peluru kayak begini itu masih bulat tapi udah full LED tentunya. Namun walaupun Nightster spesial ini masih berbentuk retro, dia cocok buat anak muda karena dimensinya yang ramping banget. Jadi gampang untuk dikendarai oleh para pemula. Dan pemula yang gue maksud di sini adalah pemula yang baru ingin masuk ke dunia Harley. Bukan pemula yang baru mau masuk ke dunia motor. Jangan, bahaya. Tenaganya gede banget. Jadi dia walaupun tetap memiliki ciri khas Harley ya, yang mesin V-twin dengan motor desain atau segmen ala cruisernya, Nightster spesial ini enak banget untuk dikendarai. Lalu berbicara mengenai mesinnya, V-twin yang dipasangkan ke Nightster spesial ini udah bukan lagi dengan nama Milwaukee, tapi sekarang dia memakai mesin V-twin generasi terbaru dari Harley, Revolution Max 975T. Dengan kubikasi 975 cc, model V-twin ya, lagi-lagi dia dapat mengeluarkan tenaga sebesar 85 horsepower dengan torsi 95 Nm yang jengat banget, bertransmisi 6 percepatan dengan sambungan ke roda belakang lewat belt, bukan pakai rantai, bukan pakai gardan. Emang kalau misalkan kita berbicara spesifikasi, motor ini udah pernah kita bahas tapi bukan secara bentuk video ya, dalam bentuk artikel 2 tahun yang lalu. Jadi 2023 gue udah nyoba Nightster spesial ini langsung di Thailand, area Khao Yai ya. Dan langsung gue merasakan si Nightster spesial ini memang dari segi tampilan mesinnya berasa kurang laki banget karena lagi-lagi dia udah bukan push rod, jadi dia udah pakai dual overhead cam, dan dengan begitu langsung tampilannya jadi nggak kelihatan agresif tapi tetap masih mempertahankan desain mesin V-twin yang keker dan gaya-gaya open air filter yang melingkarin ini di sini. Itu ciri khas Harley banget. Jadi walaupun emang lebih kalem gaya mesinnya ya, kelihatannya dia tetap mengeluarkan tenaga yang gila. Oh ya, untuk pendinginannya dia udah pakai radiator. Tapi soal hawa panasnya nanti kita bahas di impresi berkendara. Sekarang gue mau bahas soal kaki-kakinya dulu. Oke, tapi sebelum gue bahas ke bagian kayak kaki ya, ini kameramen ngetawain gue kenapa? Karena pas gue nunduk, motornya lebih gede daripada gue. Padahal kalau mau bahas soal kayak kakinya, si Nightster spesial ini nggak terlalu keker-keker banget karena di suspensi depannya itu cuma berdiameter 41 mm. Sementara motor-motor 600 cc di Indonesia yang model cruiser dia ada yang 43 mm. Jadi dia lebih keker, tapi emang di Nightster spesial ini lebih mengincar ke praktisan dibandingkan dengan model dan gaya khas Harley Davidson ya. Gak cuma itu aja ya, di bagian belakang suspensinya udah dual shock, jadi tetap masih mencirikan kaki-kaki khas Harley Davidson. Tetap di bagian belakang kelihatan keker, walaupun di bagian depan dia masih rada ceking nih. Dengan diameter ban yang gede, 19 inci. Bisa gue peluk kayaknya nih. Gedean dia daripada muka gue. Jadi dia velg 19 inci di bagian roda depan dengan velg casting aluminium. Yang belakang itu 16 inci. Dan bannya itu ban dari Dunlop ya, Dunlop. Khusus untuk Harley Davidson. Dengan profil di bagian depan itu 100/90 dan ban belakangnya itu 150/80. Di sini gue juga masih apresiasi gimana build quality-nya si Harley Davidson Nightster spesial ini karena spatbor depannya aja nih ya. Besi. Kalau numbur sama kendaraan depan, ini takut kalah nih. Mobil yang kita tabrak atau motor yang kita tabrak. Kuat banget.
besi loh. Ngaco emang. Bahas mengenai pengeremannya, depan belakang tentu udah disc brake dengan diameter disc brake di bagian roda depan yang gede nih. Lalu juga floating disc brake, dan dia kalau misalkan kita lihat pengereman udah pakai Brembo 4 pot, sementara yang di belakang itu masih single pot aja ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau kalian perhatiin rivet-rivetnya, sambungan bodinya, dan potongan-potongan panelnya, dia rapih banget. Emang harus sih serapi ini karena lagi-lagi motor ratusan juta gitu loh, masa nggak rapi. Walaupun ini jadi Harley Davidson yang paling terjangkau untuk saat ini di Indonesia, namun tetap build quality-nya, ciri khas Harley Davidson-nya itu masih berasa kental banget di Nightster Special ini. Oke, lanjut lagi kita ngomongin soal instrumen panel yang ada di bagian stangnya ini. Sebelah kanannya dulu, boleh mendekat kameramen ya. Di bagian sebelah kanan paling atas, kalau misalkan kalian lihat nih ya, di bagian atasnya sini dia ada tombol mode berkendara, ada tombol starter sama cut off engine nih ya. Tuh. Lalu ada tombol hazard, mogeable ya karena emang udah moge ya. Dan ada tombol untuk memutar musik karena speedometer bisa kita sambungin ke intercom atau smartphone kita. Di bawahnya ada tombol untuk menyelamatkan traction control dan tombol voice command buat nyambung ke intercom. Lanjut lagi, sebelah kiri paling atas kita langsung dikasih tombol dim, cruise control nih ya. Jadi Nightster Special ini udah dilengkapi dengan fitur cruise control. Lalu ada untuk pemanas hand grip dan ada beberapa mode tampilan untuk speedometer di bagian tombol bawah pemanas stangnya. Lanjut lagi, di bawahnya ada tombol multimedia. Jadi untuk mengatur tampilan speedometer lagi ya, home segala macam. Tombol sein ini turn auto signal. Jadi kalau misalkan kita ngesen terus abis belok dia bisa mati sendiri. Dan di bawahnya ada tombol klakson yang jujur nggak mau gua nyalain sih, tapi buat penonton ya, demi penonton kita coba nyalain biar kalian denger klaksonnya segahar apa. Jujur kayak klakson Matic. Itulah kenapa Harley sering ngegeber, karena mereka mending ngegeber daripada ngeklakson. Sekarang speedometernya dia 4 inci ya, full digital, jadi udah nggak ada analog lagi. Walaupun kalau misalkan kalian lihat nih dari abis animasinya kelihatan, wah, tachometernya yang paling gede, speedometer di bagian tengah. Lalu untuk mode berkendaranya ya, dia ada road. Ini bisa kita pilih lewat tombol yang ada di sebelah panel instrumen kanan. Ada mode sport, ada mode custom E ya, ada custom B juga, dan ada mode hujan atau mode rain. Lalu balik lagi ke mode road atau yang mode standar. Oke, lanjut lagi. Di bagian bawah ada trip meter, A sama B, odometer, jangkauan tangki ya, jangkauan bahan bakar, jarak tempuhnya, dan itu aja untuk quick settingnya. Sementara di bagian bawah indikator-indikator warning, ada traction control, ABS. Dia udah dual channel ABS. Jadi depan belakang udah nggak bisa ngepot-ngepot lagi. Tapi bisa ngepot kalau traction control dimatiin sih. Lanjut lagi, ada check engine, ada indikator oli. Lalu di bagian bawah logo Harley sama ini sensor buat cahaya nih. Jadi layarnya udah adaptive brightness, bisa gelap nerangin sendiri tuh ya. Nah, dia bakal ngegelapin kalau gelap tuh. Dia bakal terangin kalau misalkan di siang hari. Lalu fiturnya untuk bagian speedometer, dia nggak cuma full digital, full warna aja, tapi dia juga bisa terkoneksi ke aplikasi Harley Davidson lewat smartphone kalian. Jadi udah bisa nampilin navigasi, bukan turn by turn, tapi petanya langsung yang ditampilin di speedometernya ini. Dan bisa memutar musik atau memainkan lagu lewat tombol yang ada di sebelah kanan. Jadi udah enak banget, terintegrasi banget Harley masa kini. Dan buat kalian yang mempertanyakan kenapa speedometer ada di bawah stang, itu agar Harley Davidson memberikan rasa yang lega untuk penglihatan kalian ke jalan. Sehingga rasa nyambung kalian dengan motor ke jalan raya itu lebih terintegrasi dibandingkan Harley-Harley yang analognya atau panelnya ada di bagian atas sini. Itulah kenapa taruhnya di bagian dalam. Asik, jadi rasanya open banget nih, kebuka banget pandangannya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan Nightster Special ini, gue pengen tanya ke kalian dulu. Coba kalian cari tangki bensin si Nightster Special ini. Tutupnya di mana? Coba. Atas ini? Enggak. Paten. Tuh. Samping kiri kanan. Nggak ada lubangnya. Ini open air filter ini. Bukan tangki bensin. Jadi tangki bensinnya di mana? Tutup tangkinya dia ada
di bawah jok. Jadi kita mesti buka dulu pakai kunci dan langsung kelihatan tutup tangki bensinnya. Nah, ini tangki bensinnya 11 liter ya. Tuh, minimal round 95 sih harusnya ya. Walaupun dia kompresi mesinnya 12:1. Tapi ini membuat kalian kalau mau ngisi bensin itu ya sopan, mesti turun dari motornya, bukain joknya buat yang ngisiin tangki bensin. Sopan. Jadi nggak masih naik di motor pas ngisi bensin tuh, inget ya para pengguna Harley. Nightster Special ini mengajarkan kesopanan. Sekarang kita bahas soal pembahasan yang pasti kalian tunggu. Gimana kalau gue yang tinggi 164 cm ini, lumayan pendek, menaiki Harley Davidson Nightster Special. Yang pasti, karena di awal gue bilang ramping, cocok buat anak muda, tuh, kelihatannya nggak timpang. Pas sama badan gue yang lumayan mungil. Karena tinggi kursinya cuma 705 mm, gue bisa menapak dengan sangat sempurna. Jadi enak banget nih buat stop and go, buat dipindah-pindahin di parkiran, itu masih enak selama permukaannya datar, nggak naik turun ya. Karena bobot motor sendiri 219 kg, hampir 220 kg dengan bensin dan oli mesin yang sampai 4 literan oli mesinnya. Tapi tetap karena dia bodinya ramping, joknya ramping, tinggi joknya nggak terlalu tinggi ya untuk postur Asia atau ASEAN. Jadi Nightster Special ini cocok banget buat para anak muda. Oke, sekarang kita bahas gimana impresi berkendara harian menggunakan Nightster Special ini. Yuk. Oke, jadi kita udah bawa Nightster Special ini secara harian ya. Dan yang pertama pengen gue bahas adalah gimana sih cara nyalain motor Harley Davidson ini. Karena motor Harley Davidson ini udah menggunakan keyless. Jadi starternya, cut off engine-nya itu udah keyless, nggak perlu colok-colok kunci. Yang perlu kita colok kuncinya itu cuma buat ngunci stang sama buka tutup tangki bensinnya aja. Udah, karena kunci kepake buat itu doang. Sementara bagian kunci yang bagian keyless-nya ini, dia nggak ada tombol answer back system sama sekali karena ya Harley. Lu gampang banget nemuin orang parkirnya di lobby mall kok. Ya kan? Oke, lanjut lagi. Gimana soal posisi berkendaranya jika dibawa harian nih Nightster Special ini? Mengingat seperti perkataan gue di awal tadi, motor ini memang cocok untuk anak muda dan klasemennya itu berada di segmen sport dari Harley Davidson. Jadi Harley Davidson itu punya segmen touring, ada adventure touring, dan ada cruisernya tersendiri. Kebetulan Nightster Special ini masuk ke segmen sportnya mereka. Itulah mengapa kalau misalkan kita berkendara, tuh posisinya emang agak bungkuk tapi masih bisa santai untuk meraih stang dengan tinggi badan gue yang 164 cm ini. Stangnya lebar banget, khas Harley. Udah gitu spionnya bar N. Jadi kalau misalkan mau nyelap-nyelip filtering di antara kemacetan, mesti hati-hati kalau kalian nggak mau numbur sama spion mobil orang atau stang motor orang lain ya. Hati-hati aja. Dan bagian footpacknya ya enak, masih berada di tengah, nggak kayak Sportster yang terlalu ke depan. Jadi tumpuan kakinya itu bisa menitik berat badan kita dengan sangat baik. Jadi masih bisa berkendara nyaman walaupun di segmen sport Harley Davidson si Nightster Special ini ya. Untuk joknya, enak, empuk banget dan kita masih bisa nyender. Jadi dari segitiga ergonominya ini nyaman banget. Ciri khas motor cruiser sport ala Harley Davidson. Bahkan gue berani bilang kalau posisi berkendaranya untuk postur tubuh ASEAN, orang-orang ASEAN itu lebih nyaman di Nightster Special ini dibandingkan dengan Sportster. Karena kalau Sportster kita udah nunduk stangnya lebar dan posisi kaki kita dia ke bagian depan. Jadi duduknya agak awkward. Itu kalau Sportster. Sementara kalau Nightster Special ini tuh masih bisa berkendara dengan nyaman. Oke, lanjut lagi. Gimana soal respon mesin V-twin liquid cooled DOHC-nya? 975 cc. Oke, emang jadi Harley Davidson murni V-twin yang paling kecil kubikasi mesinnya. Tapi dia dapat mengeluarkan tenaga sebesar 89 horsepower di putaran 7.500 rpm dengan torsi puncak 95 Nm. Walaupun emang kalau misalkan kita rasain mesin Revolution Max ini, tenaga putaran bawahnya kurang nendang dibandingkan dengan mesin Milwaukee. Namun putaran menengahnya
tenaganya lebih terisi dan stabil. Jadi putaran menengah ke tingginya dia enak banget tarikannya. RPM emang nggak tinggi-tinggi banget. Dia kalau misalkan kita lihat di takometernya, redline-nya cuma di 9000 RPM. Nggak kayak motor-motor yang silinder banyak, nggak kayak motor-motor berperforma tinggi ya. Tapi di putaran 4000 sampai 6000 ke atas, itu tenaganya terisi dengan enak. Dan transmisinya ya, memang masih ciri khas Harley Davidson yang pergantian kasar, tapi nggak sekasar mesin-mesin Milwaukee. Jadi nggak sekasar Fatboy, nggak sekasar Fatbob, nggak sekasar si Street Glide atau Road Glide. Ini halus banget, apalagi dengan konfigurasi belt ke roda belakang. Berbicara mengenai respon mesin, pasti kita akan menghubungkannya dengan mode berkendara yang ada di Nightster Special ini. Jadi ada Road, ada Sport Mode, ada Custom A, ada Custom B, dan ada mode hujan atau mode rain. Emang yang paling nggak responsif ya, kalau misalkan kita buka gas, karena gasnya ride by wire, itu di mode rain, dia nggak terlalu responsif untuk mengatur bukaan gas yang lebih halus. Sementara di mode road, dia memang terasa kalau misalkan kita geber-geber ada delay-nya, tapi kalau kita bawa jalan, justru dia ngurut putaran mesinnya itu lebih gampang, jadi keluaran akselerasinya itu lebih halus. Dan kalau di mode sport baru, itu jengat-jengat banget, parah. Ride by wire-nya responsif banget, jadi kita buka gas, mesinnya langsung begas. Enak banget nih motor emang. Jadi kalau misalkan kalian mau mengatur responsivitas mesinnya, kalian atur aja mode berkendaranya. Itu dengan mudah bisa diakses di tombol bagian kanan. Lalu kita bahas pengereman. Oke, memang di tuas rem depannya dia ada pengaturan ya, 5 level. Jadi yang level 5 itu paling jauh, level 1 itu paling dekat ke hand grip bagian kanan. Tapi untuk permainan pengeremannya, roda depannya dia agak jauh permainan tuas remnya. Sebenarnya pakem untuk bagian rem depan ya sama rem belakang. Tapi rem depannya nih, tuas rem depannya di permainan agak jauh. Jadi feeling kita mungkin untuk di awal-awal beradaptasi dengan Nightster Special ini membutuhkan waktu, tapi kalau udah terbiasa, feel pengeremannya enak, empuk. Jika kita mengeremnya udah agak dalam. Lagi-lagi bisa kita atur lewat 5 stepnya tersebut ya. Sementara untuk tuas koplingnya, dia ada 5 step juga untuk pengaturannya. Jadi bisa dideketin ke hand grip, bisa dijauhin dari hand gripnya sesuai tangan kalian kecil atau gedenya. Dan yang pengen gue mention di sini adalah tuas koplingnya, itu permainan emang jauh, bisa nempel banget sama hand grip. Itulah kenapa tuas lampu jauh sama lampu dimnya itu dia ditaruh di bagian atas panel instrumen. Karena kalau misalkan kita tekan koplingnya hingga mentok, itu nempel sama panel instrumen di bagian kiri. Itulah kenapa tuas lampu dimnya ditaruh di bagian atas. Dan untuk pengereman belakang sih oke sih, standar aja. Karena dia nggak diameter kecil-kecil aja biasa ya. Jadi ya sekadar untuk ngerem pas kecepatan rendah aja. Untuk kecepatan tinggi kita sarankan rem bagian depan. Sekarang kita bahas soal bantingannya. Ini bahas ke bagian kaki juga ya. Tadi kan gue bilang emang nggak terlalu keker, tapi karena permainan suspensinya depan belakang itu nggak terlalu jauh, membuat berkendara dengan Nightster Special ini stabil banget, enak banget. Kecepatan tinggi ya. Ya walaupun di jalanan Jakarta atau Jabodetabek ini gue cuma pakai gigi 1-2 karena gigi 2-nya aja udah bisa 100 km per jam. Tapi di kecepatan 100 km per jam itu dengan settingan suspensi yang memang lebih ke jalan raya ya, bukan ke suspensi off-road, travelnya nggak terlalu jauh permainan suspensinya, jadi jarak mainnya nggak terlalu jauh, membuat ketika berkendara kecepatan tinggi, belok di kecepatan tinggi, Nightster Special ini bisa terarah banget, enak banget, stabil di kecepatan tinggi. Memang ciri khas Harley Davidson ya, karena di negara asalnya sendiri Harley Davidson jalanan Amerika ya udah lebar-lebar, panjang-panjang, highway mereka dan jalan-jalanannya mulus, membuat Harley Davidson cocok untuk negara Amerika memang. Tapi kalau dibawa ke Indonesia ya cocok-cocokan lah. Kalian mesti cari jalanan yang lenggang, cari jalanan yang enak. Mungkin twisty sedikit boleh, belok-belok sedikit boleh. Tapi kita sarankan sih ya mending jalanan yang kayak Pantura sih, untuk merasakan gimana Nightster Special ini tetap erat dengan DNA-nya Harley Davidson. Namun sayang, walaupun stabil di kecepatan tinggi, baik belok maupun ketika lurusan, Nightster Special ini
agak susah untuk dibelokkan, walaupun statusnya jadi Harley Davidson yang paling kecil saat ini untuk pasar Indonesia. Di India sendiri ada yang 440 cc, tapi itu bukan Harley Davidson murni. Itu single cylinder, bukan V-twin. Dan untuk Nicer Special ini, dia karena profil bannya tebel. Nih, misalkan kita mau belok bawa Nicer Special dengan kecepatan tinggi, ya badannya nggak boleh begini, nggak boleh ke lean out ya. Misalkan kita mau belok ke kanan, ya beloknya badannya mesti ke kanan duluan, baru motornya ikutan. Sesuai dengan segmen sport Harley Davidson. Ya, tapi it's okay sih, untuk berkendara harian masih nyaman si Nicer Special ini. Walaupun ada minus besarnya. Bukan konsumsi bahan bakar, karena gue yakin konsumsi bahan bakarnya nggak bagus-bagus banget. Mesinnya gede. Tapi hantaran hawa panas dari mesinnya. Gila. Dia karena fan-nya dia ada di sebelah kiri, dan dia keluar banget di bagian kiri, sehingga hawa panasnya itu keluar dari sisi kiri kanan mesin, membuat kalau misalkan kita berkendara nih ya, kakinya lagi begini, hawa panasnya ke betis, ke paha, itu kaki yang kiri dan kanan. Makanya gue pakai celana yang tebel nih ya, tuh, 3 lapis, kaos kaki gede, sepatu tebel, celana riding. Jadi kalau kalian mau berkendara harian dengan Nicer Special, pastiin riding gear kalian yang proper. Jangan pakai celana pendek sama sekali kalau nggak mau angus tuh betis. Kalau misalkan kalian menemukan banyak kok bang yang pakai Harley celana pendek segala macam, enggak, itu baru dipanasin. Belum macet-macetan. Coba macet-macetan pakai celana pendek pakai Harley. Gue tantang. Panas banget, serius. Oh iya, satu kekurangan lagi, dan ini sebenarnya emang kekurangan kebanyakan Harley Davidson sih, radius putarnya. Walaupun Harley Davidson Nicer Special ini memiliki dimensi yang paling kecil di antara lini model Harley Davidson di Indonesia ya saat ini, namun tetap panjangnya 2,2 meter, wheelbase juga panjang, membuat radius putar si Nicer ini tetap nggak bisa pendek-pendek banget. Kita mesti ngebuang jauh dulu, baru bisa muter agak dimiringin motornya. Buat yang nggak biasa, nggak apa-apa, pelan-pelan aja pakai 2 kaki muternya. Buat yang udah biasa, oke 1 kaki begini ya, kalau misalkan kalian mau melakukan U-turn. Tapi tertolong karena beratnya yang cuma 220 kg, jadi untuk menggerakkan motornya kiri kanan gini, itu masih enak. Namun, untuk saat ini karena kita nggak pakai terlalu panjang ya untuk harian, Nicer Special memang memiliki kekurangan di pengantaran hawa panasnya yang tersebar ke kiri kanan, membuat kaki jadi panas banget. Overall sih dari segi kekurangan itu aja. Sementara untuk konsumsi bahan bakarnya ya sesuai klaim ya, jadi emang nggak bisa irit-irit banget. Paling cuma seirit-irit itu 20 km per liter, atau bisa mungkin 17-18 km per liter, tapi secara realnya kita kasih tahu di bawah sini nih. Itu untuk penggunaan harian. Maaf kalau penutupan agak ngocol karena gue bisa pakai Harley. Yeah, kayak. Jadi itu dia impresi kita mengendarai Harley Davidson Nicer Special. Dan ketika gue berkendara harian dengan Nicer Special ini, memang bener-bener Harley Davidson saat ini menyasar pasar anak muda. Karena yang kita tahu kalau misalkan di klasemen segmen cruisernya mereka, touringnya mereka, dan adventure touringnya mereka, gayanya masih bapak-bapak banget. Emang style retro, klasik, vintage. Apalagi kalau misalkan kalian lihat model yang breakout sama Fatboy, kaki-kakinya keker, terus roda depannya gede, ya kan? Itu kesannya omong banget itu. Tapi di Nicer Special ini, berkat segmen sport terbaru dari Harley Davidson yang ada Nicer, yang ada Sportster S, membuat Harley Davidson jadi makin asik untuk dikendari oleh anak muda karena rasa berkendaranya, ergonomi berkendaranya gampang banget buat postur ASEAN. Mesinnya masih bertenaga walaupun nggak jengat-jengat banget. Untuk pengeremannya, untuk bantingan suspensinya, itu masih bisa kita katakan nyaman untuk sebuah Harley Davidson. Memang masih ada beberapa kekurangan, namun kekurangan tersebut, kalau misalkan kalian mengenal Harley Davidson, itu adalah DNA atau ciri khas dari Harley Davidson itu sendiri. Dan dengan harga yang tertera di bawah ini, bagaimana menurut kalian Harley Davidson Nicer Special ini? Apakah cocok buat para pemula yang ingin masuk ke dunia Harley Davidson? Komentar aja di bawah. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa tekan loncengnya untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio. Dadah.